Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nuraima dengan NIM 22402066. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Risiko Bank Syariah. Materi kali ini yang akan saya jelaskan mengenai risiko pasar bank syariah. Nah, langsung saja materi yang pertama yaitu konsep dasar risiko pasar bank syariah. Baik, jadi risiko pasar ini didefinisikan sebagai risiko kerugian pada posisi neraca serta pencatatan tagihan dan kewajiban di luar neraca yang timbul akibat pergerakan harga pasar. Nah, variabel pasar antara lain adalah suku bunga, nilai tukar, risiko komoditas, dan risiko ekuitas. Nah, risiko pasar ini dapat berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Jadi, risiko pasar ini yang timbul akibat pergerakan harga pasar itu dapat berupa naik turunnya posisi rupiah terhadap valuta asing, harga saham, dan juga suku dan harga-harga komoditas terhadap nilai ekonomi real dari aset yang dimiliki Bank Islam. Apapun asetnya, Bank Islam akan menghadapi risiko ini ketika aset yang dimiliki Bank Islam itu tidak dipegang hingga jatuh tempo, namun hanya dipegang hingga periode waktu tertentu. Untuk terkena dampak risiko pasar ini, Bank Islam tidak harus terlibat dalam aktivitas transaksi aktif. Nah, dalam posisi pasif sekalipun, bank itu dapat terkena dampaknya seperti pada risiko nilai tukar uang, nilai tukar mata uang. Berbeda dengan bank konvensional, bank Islam tidak diperbolehkan terlibat dalam transaksi spekulatif yang mengandung goror dan maisir atau judi. Nah, selain itu, bank Islam juga tidak diperbolehkan bertransaksi pada produk yang mengandung riba seperti instrumen pendapatan tetap, contohnya obligasi, SBI, deposito, dan sejenisnya. Artinya, jika bank Islam ini benar-benar mematuhi prinsip syariah, sadar atau tidak sadar, mereka telah melakukan mitigasi risiko pasar. Nah, pada bank konvensional, sumber resiko pasar terbesar diperoleh dari kegiatan mengambil profit yang agresif. Lazimnya melalui transaksi jangka pendek dan beresiko tinggi seperti transaksi derivat. Sebagai contoh, yang pertama itu bank membeli suku negara dengan kupon tetap, di mana harga pasar obligasi akan turun apabila imbal hasil pasar meningkat. Yang B yaitu meningkatkan bank itu membeli USD dengan nilai dalam valuta rupiah akan menurun apabila nilai tukar USD melemah. Yang C yaitu bank melakukan aktivitas trading atau jual beli surat berharga. Nah, bank syariah ini harus membentuk proses manajemen risiko pasar dan sistem informasi yang sehat dan komprehensif yang berisikan antara lain yaitu yang pertama, kerangka konseptual untuk mendorong identifikasi resiko pasar yang mendasarnya. Yang kedua yaitu pedoman untuk mengelola aktivitas pengambilan resiko pada portofolio yang berbeda pada investasi terbatas dan limit resiko pasarnya. Yang ketiga yaitu kerangka penentuan harga tetap, penilaian dan pengakuan pendapatan. Yang keempat yaitu sistem informasi manajemen atau SIM yang kuat untuk mengendalikan pemantauan dan pelaporan exposure, risiko pasar, dan kinerja manajemen senior. Selanjutnya yaitu identifikasi risiko pasar. Nah, identifikasi risiko ini mencakup pengertian macam-macam risiko. Seluruh kegiatan bank dilakukan untuk menganalisa sumber dan juga penyebab munculnya risiko serta dampaknya. Nah, selanjutnya bank ini perlu melakukan pengukuran risiko sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha. Nah, selain itu, efektivitas penerapan manajemen risiko ini perlu didukung oleh pengendalian risiko dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan pemantauan risiko. Adapun dalam penilaian risiko pasar atau market risiko ini adalah kerugian yang terdapat pada laporan keuangan dan rekening administratif yang bersumber dari trading book dan banking book bank. Nah, risiko pasar dari trading book ini adalah risiko kerugian nilai investasi yang terjadi karena melakukan dan penjualan instrumen secara terus-menerus di pasar dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi pada kondisi tertentu terjadi penurunan harga jual karena kondisi pasar yang tidak stabil dan fluktuatif. Selain itu, sedangkan risiko yang bersumber dari banking book merupakan konsekuensi alamiah dari sifat bisnis bank yang dilakukan dengan nasabahnya, di mana sumber dana berjangka pendek sementara pemberian kredit berjangka panjang, sehingga terjadi mismatch antara sumber dan penggunaannya. Nah, identifikasi resiko ini bersifat proaktif, mencakup seluruh kegiatan aktivitas bisnis bank dan dilakukan dalam rangka menganalisa sumber dan kemungkinan timbulnya resiko serta dampaknya. Selanjutnya, bank ini perlu melakukan pengukuran resiko sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha. Dalam pemantauan terhadap hasil pengukuran resiko, bank ini perlu menetapkan unit yang
yang independen dari pihak yang melakukan transaksi untuk memantau tingkat dan tren serta menganalisis arah resiko. Selain itu, efektivitas penerapan manajemen resiko perlu didukung oleh pengendalian resiko dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan pemantauan resiko. Nah, dalam rangka mendukung proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian resiko, bank ini juga perlu mengembangkan sistem informasi manajemen yang disesuaikan dengan karakteristik kegiatan dan kompleksitas kegiatan usaha bank. Nah, ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam proses pengidentifikasi resiko. Yang pertama yaitu melaksanakan identifikasi seluruh resiko secara berkala. Yang kedua, tersedianya metode atau sistem untuk melakukan identifikasi resiko pada seluruh produk dan aktivitas bisnis bank. Yang ketiga, yaitu proses identifikasi resiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber resiko yang paling sedikit dilakukan terhadap resiko dan produk dan aktivitas bank, serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan. Selanjutnya ada pengukuran risiko pasar bank syariah. Nah, pengukuran risiko ini merupakan kegiatan untuk mengetahui besar atau kecil suatu risiko yang akan terjadi. Nah, hal ini dilakukan untuk mengetahui dan melihat tinggi rendahnya risiko yang akan dihadapi bank. Kemudian dampak itu bisa dilihat dan risiko penyebabnya yang mana yang paling relevan. Pengukuran risiko ini merupakan tahap lanjutan setelah mengidentifikasi risiko, di mana pengidentifikasian risiko tersebut untuk mengetahui kemungkinan munculnya risiko secara sistematis dan berkesinambungan. Nah, hal ini dapat dilakukan menentukan relatif risiko untuk mendapatkan informasi yang akan menolong untuk kombinasi peralatan manajemen risiko yang cocok untuk menanganinya. Nah, bagian-bagian yang harus diukur yaitu yang pertama, frekuensi atau jumlah kejadian yang terjadi dan yang akan timbul. Nah, seberapa besar kemungkinan itu artinya suatu perihal atau peristiwa yang terjadi menimbulkan loss. Yang kedua yaitu keparahan dari kerugian dan besarnya kerugian yang terjadi, artinya berapa besar kerugian yang akan dialami. Jadi dalam hal ini tingkat keparahan atau kegawatan dari kerugian-kerugian tersebut sampai seberapa besar pengaruh perusahaan, terutama kondisi finansialnya. Yang ketiga yaitu dapat keseluruhan dari kerugian-kerugian, yaitu kerugian yang ditanggung sendiri, jadi tidak hanya dari nilai rupiah saja. Nah, tujuan dari evaluasi resiko ini adalah memahami karakteristik resiko dengan lebih baik. Jadi, resiko sudah dipahami dengan baik, maka resiko tersebut akan lebih mudah untuk dikendalikan. Nah, caranya dengan mempelajari karakteristik resiko tersebut untuk pengukuran terhadap resiko dengan mengembangkan ukuran besar kecilnya resiko itu, mengukur dampak resiko tersebut terhadap organisasi dengan menggunakan evaluasi dan pengukuran resiko. Selanjutnya ada beberapa jenis pengukuran resiko. Yang pertama yaitu pengukuran kegawatan kerugian. Nah, untuk mengetahui berapa besar nilai kerugian yang selanjutnya dikaitkan dengan pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan, terutama kondisi finansialnya. Yang pertama yaitu kemungkinan kerugian maksimum dari setiap peril atau suatu peristiwa atau event yang kejadiannya itu menimbulkan loss atau penyebab langsung kerugian. Yang kedua yaitu probabilitas kerugian maksimal setiap peril atau suatu peristiwa atau event yang kejadiannya menimbulkan loss atau penyebab langsung kerugian. Yang ketiga yaitu keseluruhan agregat kerugian maksimum setiap tahunnya. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, pengukuran frekuensi kerugian. Nah, untuk mengetahui berapa kali suatu jenis peril atau suatu peristiwa yang kejadiannya itu menimbulkan loss atau penyebab langsung kerugian dapat menimpa suatu jenis objek yang bisa terkena peril atau suatu peristiwa event yang kejadiannya menimbulkan loss atau penyebab langsung kerugian selama suatu jangka waktu tertentu yang umumnya 1 tahun. Maka yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, beberapa jenis kerugian yang dapat menimpa suatu objek. Yang kedua yaitu beberapa jenis objek yang dapat terkena suatu jenis kerugian. Pada setiap kejadian yang merugikan biasanya ada dampak yang langsung dan dampak yang tidak langsung. Untuk mengukur kerugian langsung yang ditimbulkan oleh suatu kejadian yang merugikan, ada beberapa konsep yang dapat digunakan yaitu antara nilai perolehan. Selanjutnya, untuk mengukur kerugian tidak langsung antara lain adanya nilai
adanya tambahan biaya, misalnya berupa biaya sewa dan pengukuran pendapatan. Sebagian kerugian langsung sangat sulit untuk ditentukan. Materi selanjutnya yaitu ada mitigasi risiko pasar dan juga likuiditas. Nah, dalam mengantisipasi dampak negatif dari risiko pasar, bank ini dapat menerapkan beberapa strategi. Nah, ada 3 strategi yang dapat diterapkan dalam mengatasi risiko pasar ini. Yang pertama, match book strategi. Nah, posisi bank dibuat selalu square sehingga resiko yang tersisa adalah beda waktu saat transaksi dengan nasabah dilakukan dan saat upaya squaring dilakukan. Yang kedua itu mengelola posisi dengan melakukan covering deals atau hedging. Dengan wewenang trading desk yang dapat melakukan trade saat menguntungkan tetapi terbatas. Yang ketiga yaitu marker untuk produk tertentu. Strategi ini memerlukan pasar yang liquid dan market marker lainnya untuk mengcover resiko. Selanjutnya yaitu definisi risiko likuiditas itu sendiri adalah risiko terjadinya kerugian yang merupakan akibat dari adanya kesenjangan antara sumber pendanaan yang pada umumnya berjangka pendek dan aktiva yang pada umumnya berjangka panjang. Besar kecilnya risiko likuiditas itu ditentukan antara lain yang pertama melakukan monitoring secara harian atas besarnya penarikan dana yang dilakukan oleh nasabah, baik berupa penarikan melalui clearing maupun penarikan tunai. Yang kedua yaitu melakukan monitoring secara harian atas semua dana masuk baik melalui incoming transfer maupun setoran tunai nasabah. Yang ketiga yaitu membuat analisa sensitivitas likuiditas bank terhadap skenario penarikan dana berdasarkan pengalaman masa lalu atau penarikan dana bersih terbesar yang pernah terjadi dan membandingkannya dengan penarikan dana bersih rata-rata saat ini. Lalu dari analisa tersebut dapat diketahui tingkat ketahanan likuiditas bank. Yang selanjutnya, yang keempat yaitu bank menetapkan secondary reserve untuk menjaga posisi likuiditas bank, antara lain mendapatkan kelebihan dana ke dalam instrumen keuangan yang liquid. Yang kelima yaitu menetapkan kebijakan cash holding limit pada kantor-kantor cabang bank. Nah, melaksanakan fungsi aset dan liabilitas commit untuk mengatur tingkat bunga dalam usahanya dan meningkatkan atau menurunkan sumber dana tertentu. Baik, pembahasan yang terakhir yaitu implementasi pada lembaga keuangan syariah. Nah, penetapan sistem manajemen risiko pada perbankan syariah ini sangat diperlukan, baik untuk menentukan kemungkinan terjadinya kerugian akibat risiko maupun memperkuat struktur kelembagaan. Misalnya, kecukupan modal untuk meningkatkan kapasitas posisi tawar dan reputasinya dalam menggait nasabah. Nah, kewajiban penerapan manajemen risiko ini oleh Bank Indonesia atau BI yang disusul oleh ketentuan kecukupan modal dan menambah beban perhitungannya yang dinilai sejauh ini cukup kompleks, telah memberikan kontribusi penting bagi kelangsungan usaha perbankan nasional. Nah, manajemen risiko ini sangat penting bagi stabilitas perbankan. Nah, hal ini karena bisnis perbankan serat hubungannya dengan resiko. Dalam kegiatannya, baik menghadapi berbagai resiko seperti resiko kredit, resiko pasar, dan resiko operasional, manajemen resiko yang baik bagi bank itu bisa memastikan bank akan selamat dari kehancuran jika keadaan terburuk terjadi. Nah, penerapan manajemen resiko pada perbankan ini mempunyai sasaran agar setiap potensi kerugian yang akan datang dapat diidentifikasi oleh manajemen sebelum transaksi atau pemberian pembiayaan dilakukan. Dan konsep manajemen risiko yang terintegrasi diharapkan mampu memberikan suatu short and quick report pada board of director guna mengetahui risk exposure yang dihadapi bank secara keseluruhan. Baik, itu saja pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata ataupun penyampaian materi yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.